Ya, sudah terlihat ya. Kami dari kelompok E yang beranggotakan Pak Roni dari SMP 2 Kota Bandung, Pak Raden Juliadi dari SMPN Purwakarta, Pak Kabul dari SMPN Waleri, Pak Asroh dari SMP Jatinga Bogor, saya sendiri Ari Holis Fajari dari SMP Smart Excellence Indonesia Kabupaten Bogor, Bu Siti Romlah dari SMPN Cilongok Banyumas, dan Bu Nisa Malida dari SMPN 2 Kutawaringin. Nah, adapun analisis dan substansi dari materi pada capaian pembelajaran atau CP, yang pertama algoritma dan pemrograman. Materinya pemrograman dan pemrograman dasar. Pemrograman dasar dari materi informatika ini, di mana submateri tersebut yaitu pemrograman berbasis visual. Di sini bisa pemrograman dengan RoboMind ataupun dengan Scratch, di mana kompetensi yang diharapkan yaitu peserta didik memahami objek-objek dan instruksi dalam sebuah lingkup pemrograman. Nah, ranah kognitifnya yaitu di C2, dan mengembangkan program visual sederhana, mengembangkan karya digital level kognitifnya di C6. Data, kemudian yang kedua dari materinya yaitu data variabel, meliputi variabel dan tipe data. Nah, ini karena peserta didik kita yaitu kelas 7 yang umumnya masih belum paham, belum memahami apa itu variabel dan tipe data. Ini langkah dasar peserta didik paham mengenai pemrograman gitu ya. Yang memahami penggunaan variabel pada bahasa pemrograman itu level kognitifnya di C2, memahami penggunaan variabel, menggunakan variabel dalam bahasa pemrograman. Kemudian yaitu yang kedua di elemen CP-nya yaitu dampak sosial dari informatika. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dampak positif dan negatif teknologi informasi, serta kolaborasinya di dunia maya. Memahami dampak positif dan negatif teknologi. Ya, media sosial, informasi pribadi dan hukum privasi, berkolaborasi dengan media digital untuk submaterinya. Nah, ranah kognitifnya yaitu memahami ketersediaan data dan informasi lewat aplikasi media sosial, itu masih di C2. Ini masih dalam proses tahap belajar di fase D ini. Kemudian untuk perumusannya, tujuan pembelajaran algoritma dan pemrograman, tujuannya yaitu menjelaskan sebuah lingkungan pemrograman blok visual gitu, Pak. Untuk aplikasinya bisa menggunakan Scratch ataupun RoboMind. Yang kedua tujuannya yaitu membuat satu program blok berdasarkan video tutorial ataupun demo yang ditunjukkan oleh guru. Tujuannya supaya satu mindset tentang bahasa pemrograman itu sendiri. Gitu ya. Kemudian yang kedua CP-nya dampak sosial informatika, dampak positif dan negatif teknologi informasi serta kolaborasinya di dunia maya. Siswa mampu menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi informasi, medianya berupa internet dan media sosial. Nah, kemudian berkolaborasi media digital, siswa mampu berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama. Ini supaya siswa setidaknya siswa mengetahui penyimpanan bersama atau seperti menggunakan drive dan lain sebagainya. Siswa menjelaskan keterbukaan informasi dan dampak positif negatif dari keterbukaan informasi. Medianya internet dan media sosial. Desain topik dari proyek penguatan pelajar Pancasila itu akan dijelaskan oleh Pak Raden Juliadi. Monggo Pak Raden bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Ari. Boleh agak ke bawah Pak Ari sedikit. Baik. Ya. Nah, untuk desain topik penguatan profil pelajar Pancasila, di sini kita ada dua tema yang kita ambil. Yang pertama rekayasa dan teknologi. Ini nama proyeknya robotika. Topiknya robotku bisa menyiram. Fokusnya ini lebih ke arah gotong royong, yaitu yang elemennya ganjil, sub elemennya kolaborasi.
Lalu elemen yang kedua yaitu kreatif, sub-elemen yang diambil menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, mengapa, bentar dulu Pak Ari. Jadi tahapan proyek P5 ini, tahapan yang paling penting yaitu sesuai dengan alur yang ada di panduan P5 yaitu tahapan pengenalan. Nah, di tahapan pengenalan ini siswa diajar untuk pada tahapan proses mengenali dan membangun ya perkenalan tema proyek. Lalu di sini siswa diajar untuk menemukan masalah yang terjadi. Di sini karena robotku bisa menyiram, nanti permasalahannya siswa berkunjung misalkan ke kebun sekolah, ada masalah misalkan tanaman ini mati karena jarang atau tidak tersiram, maka dari situ ada penemuan masalah. Nah, dan dilanjut ke tahap 2 yaitu tahap kontekstualisasi. Nah, maka di sini siswa ini berkolaborasi juga dengan guru itu untuk melakukan perumusan masalah. Dan juga di sini siswa berkolaborasi untuk memprediksi solusi terkait topik yang tadi dibahas. Lalu tahap yang ketiga itu tahap aksi, yaitu mengumpulkan peran apa yang dapat dilakukan melalui aksi nyata, yaitu mengumpulkan bahan materi terkait persiapan topik tadi, lalu mengumpulkan alat bahan, lalu berkolaborasi untuk pelaksanaan proyek tersebut. Dan yang tahap ketiga yaitu tahap keempat yaitu tahap refleksi. Nah, di sini tahap refleksi ini peserta didik mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing dan peserta didik membuat laporan dari hasil proyek tersebut. Nah, itu yang P5-nya. Lalu yang tema yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya. Ini anti bullying. Jadi permasalahan awalnya ini nanti siswa diberikan seperti tontonan dan lain sebagainya. Ternyata masih banyak bullying ada di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Nah, maka di sini topiknya membuat video anti bullying. Maka di situ siswa menemukan masalah, siswa mencari solusi dan bagaimana mengatasi anti bullying tersebut dengan cara membuat video anti bullying. Fokusnya tadi sama, gotong royong, kolaborasi, kreatif, penghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Itu pemaparan dari kelompok E terkait dua elemen ya, dua elemen dan juga dua tema. Ya, terima kasih Pak Raden Juliadi. Itu pemaparan dari kami. Kami berharap teman-teman bisa memberikan masukan supaya lebih lagi tentang hasil dari kerja kelompok kami. Mangga, begitu Pak Yoki. Siap. Mangga, silakan yang ini mau disampaikan. Di kebawahin lagi Pak. Punten di Pak Ari. Yang mana Pak? Nah ini layarnya diturunkan sedikit. Dinaikkan sedikit. Komponennya biar kelihatan. Biar yang lain teman-teman bisa lihat. Enggak, silakan teman-teman yang lain. Coba naik lagi dikit Pak. Ya. Yang nomor 1, nah ini nih. Nah ini. Ini kan sebetulnya sudah banyak dibahas tadi ya algoritma ya. Betul. Algoritma ini bagian dari bagian akhir dari rangkaian di conversational thinking. Iya, betul Pak. Mangga, silakan yang lain teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Ada? Silakan.